亲爱的姐妹们平安，感谢神，我们可以在网上见面，也非常感谢神。10月份我们已经走到最后的一个礼拜三，就是第5个礼拜三，我们来唱一首诗，来感谢我们的神，天父必看顾你。Selamat pagi saudara sekalian, mengucap syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Kita bersyukur juga kepada Tuhan, bulan Oktober kita sudah mencapai hari Rabu yang terakhir. Mari kita mensyukuri anugerah Tuhan dengan mengangkat satu puji-pujian, Tuhan peliharakan, 天父必看顾你。Takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. 有时劳苦心主是我，天父必看顾你。危险临到无处躲藏，天父必看顾你，天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你，天父必看顾你。Engkau nista Tuhan kaya, Tuhan peliharakan. Dalam cobaannya menjaga, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. 我们一同翻开圣经《使徒行传》第23章。Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-23. 我先用中文念1节到11节，saya baca ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Mandarin dahulu. 保罗定睛看着公会的人说：“弟兄们，我在上帝面前行事为人，都是凭着良心。这到近日，大祭司亚拿尼亚就吩咐旁边站着的人打他的嘴。保罗对他说：你指粉饰的墙，上帝要打你。你坐堂为的是按律法审问我，你竟然背着律法吩咐人打我吗？”站在旁边的人对他说：“你辱骂上帝的大祭司吗？”保罗说：“弟兄们，我不晓得他是大祭司。经上记着说，不可毁谤你百姓的官长。”保罗看出大众一半是撒都该人，一半是法利赛人，就在公会中大声说：“弟兄们，我是法利赛人，也是法利赛的子孙。我现在受审问，是为盼望使人复活。”说了这话，法利赛人和撒都该人就争论起来，会众分为2党，因为撒都该人说没有复活，也没有天使，
和鬼魂。法利赛人却说两样都有，于是大大的喧嚷起来。有几个法利赛党的文士站起来辩论说，我们看不出这人有什么恶处，倘若有鬼魂或是天使对他说过话，怎样呢？那时大起争吵，千夫长恐怕保罗被他们扯碎了，就吩咐兵丁下去，把他从众人中抢出来，带进营楼去。当夜，主在保罗旁边说，放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必在罗马为我做见证。Pasal 23 ayat 1. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, engkau mengejek imam besar Allah? Jawab Paulus, hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat terhadap seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama, katanya, hai saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika Paulus kata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyakkan Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikianlah juga hendaknya engkau pergi bersaksi ke Roma. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，求主借着使徒行传第23章对我们说话。Bapa Surgawi, biarlah engkau bicara kepada kami melalui kisah Rasul pasal ke-23 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 使徒行传第22章就是前面的一章，是讲到保罗在军营的楼梯上面，向着那些要杀他的犹太群众做一个解释，做一个声明。那么那个时候他们都很安静的听保罗这个做见证了，声明了。可是到最后呢，保罗还没有讲完的时候呢，他们突然间就又大喊起来，喊打喊杀。
那么千夫长呢，不是犹太人，他不知道为什么这些群众听得好好的，为什么突然间又吵又闹呢？所以呢，千夫长呢就召集这个祭司长和全公会的人来审问保罗。他要问这些众人，为什么你们突然间听保罗见证，听保罗声明，为什么突然间喊打喊杀呢？Saudara, di pasal sebelumnya itu, pasal 22, mencatat bahwa Rasul Paulus memberikan penjelasan, keterangan, dan kesaksian di tangga markas tentara ya. Jadi Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi yang mau membunuh dia karena mereka menyalahkan Paulus membawa orang kafir ya masuk ke bait suci, padahal tidak. Ya, jadi mereka mau menyeret Paulus, mau membunuh, dan kemudian Paulus diselamatkan oleh kepala pasukan 1000 dan dibawa ke markasnya. Dan Paulus minta izin untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang Yahudi itu. Maka dia diizinkan berdiri di atas tangga markas. Jadi waktu Paulus memberikan kesaksian, Paulus memberikan penjelasan, pendengar yang di bawah itu tenang. Tetapi akhirnya belum sampai selesai pembicaraan Paulus, mereka angot lagi. Ya, berteriak lagi mau membunuh Paulus. Nah, kepala pasukan 1000 kan bukan orang Yahudi. Dia tidak mengerti. Kenapa ini orang-orang udah dengar penjelasannya, udah tenang, kenapa ribut ya? Akhirnya makanya kepala pasukan 1000 ini mengumpulkan imam-imam kepala dan mengumpulkan orang-orang Mahkamah Agung, ya, dikumpulkan dan Paulus disuruh berdiri di hadapan mereka, ya, memberikan penjelasan, ya. Jadi kepala pasukan 1000 mau tahu kenapa ini orang-orang Yahudi kok tiba-tiba berteriak seperti itu. Nah，所以到了第今天的23章，我们就看见保罗就在这个他在大祭司长面前呢，他就去分述，他去说明。Jadi saudara, di pasal 23 ini ya kita melihat bahwa Rasul Paulus diperhadapkan ke mahkamah agama. Di situ ada imam besar, ada imam-imam kepala, dan ada penatua-penatua. Ya, nah di situ Paulus disuruh juga memberikan penjelasan. Ya, kenapa nih? Apa sebabnya nih mereka kok juga ribut-ribut mau membunuh kamu? Nah, jadi dia dikasih kesempatan untuk memberi penjelasan. 所以呢，这个是第1节到第10节，ayat 1 sampai ayat 10 adalah penjelasan Rasul Paulus di hadapan imam besar, di hadapan imam-imam kepala, dan di hadapan penatua. 所以这是保罗在大祭司、在祭司长和在众长老面前的分述辩明。那么保罗说，我是在神的面前行事为人都凭着良心。Jadi di ayat pertama Rasul Paulus sudah berkata bahwa sampai pada hari ini aku hidup dengan nurani yang bersih, nurani yang murni di hadapan Allah。保罗刚刚说话的时候呢，大祭司就叫人打了保罗的嘴巴，打了保罗的嘴巴。那么打人的嘴巴就是侮辱他。犹太人是很重视，犹太的法律很重视，一个人在受审判的时候，那么他有权利说明，要给他机会，有权利解释他自己。所以审判的人不可以随便
乱打人，不可以随便乱打人。那么，尤其是打人的嘴巴啊，犹太人认为这个是冒犯神的荣耀。Saudara, bagi orang-orang Yahudi, ya, mereka memberikan hak ya kepada orang yang dituduh, ya, orang yang dituduh diberikan hak untuk memberikan penjelasan, ya. Jadi orang yang menghakimi, orang yang mengadili nggak boleh sembarangan mukul, itu melanggar aturan orang Yahudi, ya. Apalagi menampar mulut itu dianggap apa? Itu dianggap bersalah, itu dianggap melanggar, ya. Itu dianggap sudah melanggar kemuliaan Tuhan. Baru ngomong, ya, saya hidup menurut hati nurani yang bersih. Kenapa ditempeleng? Nah, 这个那个时候的大祭司就是亚拿尼亚，是一个很聪明的、无所顾忌的、贪得无厌的政客。Saudara, imam besar pada waktu itu, Ananias, udah kesohor ini. Jahatnya, ya udah kesohor orang yang semau-mau gue ini. Ya, orang-orang yang semau-mau gue. 所以呢，他做这个亚拿尼亚做大祭司是在公元47到58做大祭司。后来呢，在公元51到52年之间呢，这个亚拿尼亚大祭司的这份被罗马政府拿去，罗马政府不让他做大祭司，那么后来他又复政。Saudara, imam besar Ananias ini, saudara, udah kesohor nih ya, semau gue, ini jahat loh nih orang, walaupun dia imam besar. Dan dia menjadi imam besar pada tahun 47, ini udah Masehi ya, tahun 47 sampai tahun 58. Kemudian kira-kira sampai tahun 51 atau 53, jabatan imam besarnya itu dicabut oleh pemerintah Roma. Tapi kemudian dipulihkan kembali. 那么保罗无缘无故呢，被大祭司的人呢打了他的嘴巴。保罗就说：“你这个粉色的墙，神要打你呀！你是按律法审判我，可是你违背律法，你还没有审判我，我都还没有讲完哈，你就已经违背律法，你打我。” Saudara, jadi Paulus berkata, setelah dia ditempeleng itu ya, dia berkata apa? Kamu ini ya, tembok ya, tembok yang dikapur, tembok yang putih-putih, ya, tembok yang dikapur yang putih-putih. Apa tembok kapur putih-putih? Kuburan kan, dikapur putih bersih begitu ya. Nah, jadi Paulus bilang kamu ini ya seperti tembok yang dikapur putih-putih ya, kuburan gitu ya. Allah akan menampar kamu. Kamu duduk di sini ya untuk menghakimi saya kan menurut hukum Taurat, tapi kamu sendiri melanggar hukum Taurat Tuhan dengan menyuruh orang menampar saya. Seperti itu. 那么后来有人就对他说：“你怎么，你这样讲话，你没有礼貌哈，你没有礼貌，你怎么敢讲这个大祭司呢？” Jadi saudara, orang yang di pinggir berkata kepada Rasul Paulus, dia bilang, engkau berani ya mengejek, kurang ajar mengejek imam besar ya? Hah? Kamu bicara kepada imam besar seperti itu. Paulus就说：“我不知道他是大祭司吗？我不知道他是大祭司啊。但是我所知道的就是说，因为在圣经里面有说不可以怎么样呢？圣经里面有说不可以这个对这个你的官长，不可以对你的官长没有礼貌，这是我所知道的。Jadi Paulus bilang, saya tidak tahu loh dia imam besar. Ya, yang saya tahu adalah memang firman Tuhan ada berkata bahwa kamu tidak boleh memfitnah ya
pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin kamu. Itu yang saya tahu. 什么意思呢？保罗为什么说这个大祭司是粉色的墙呢？ Kenapa Rasul Paulus mengatakan bahwa imam besar itu adalah kuburan, ya, tembok yang dikapur putih-putih itu kuburan. Kenapa? Saudara, tembok yang dikapur putih-putih, kuburan yang udah yang dikapurin kan bersih. Bersih pun bagaimana, bersihnya dalamnya kan apa? Dalamnya kan tengkorak, kotor. Ya. Jadi artinya walaupun kamu ini seorang pangkat, seorang yang mulia kan imam besar, tapi kamu munafik artinya. Luarnya bagus, bersih, tapi dalamnya kotor. Kayak kuburan. Luarnya kapur bersih-bersih, ya kan? Rumputnya dicabut-cabutin begitu. Tapi dalamnya tulang berulang, busuk. Busuk. Jadi apa ini artinya, saudara? Artinya apa? Paulus bilang ya, dia imam besar, saya tidak tahu loh. Nah, saudara, ini ada dua interpretasi, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah apa, saudara? Yang pertama adalah memang Paulus tidak tahu. Kan sejak dia berjumpa dengan Tuhan di perjalanan ke Damaskus, kan ada sinar terang sekali itu ya. Sampai matanya buta kan. Dan akhirnya Tuhan menyuruh seorang Ananias juga ya. Ini Ananias ini imam besar. Banyak orang yang namanya, makanya saudara ya, kita harus tahu. Banyak orang yang sama nih namanya. Yohanes, ada Yohanes Pembaptis, ya, ada Yohanes yang murid Yesus seperti itu ya. Nah, ini juga Ananias. Jadi waktu berjumpa dengan Tuhan, mata Rasul Paulus buta. Nah, sejak itu rupanya kalau kita lihat juga surat Galatia, kita bisa tahu ya, di situ ada mengindikasikan mata Paulus itu kurang bagus, saudara. Jadi dia harus tulisnya hurufnya besar-besar seperti itu, saudara. Jadi yang pertama kemungkinan memang dia tidak tahu. Dan juga imam besar pada waktu itu ya, dia tidak pakai jubah imam besar. Dan orang yang mengadili kan itu banyak. Ada imam besar, macam-macam orang. Jadi mungkin saja Paulus tidak lihat, tidak tahu. Dan dia udah menginjil ke sana ke sini, saudara. Jadi dia belum pernah lihat imam besar. Nah, kemungkinan yang kedua, ya, dia bilang, dia imam besar ya, saya nggak tahu loh. Itu adalah sindiran, ya. Yang saya tahu si imam besar, apalagi mengadili, semua harus dijalankan sesuai dengan peraturan. Tetapi ini imam besar yang mengadili justru dia melanggar aturan. Nggak layak lah dia jadi imam besar. Jadi sudah bisa ada dua interpretasi. Mungkin juga dua-duanya. Memang dia matanya demikian. Ya. Nah, kalau memang itu betul imam besar, ya dia nggak layak lah. Ya. Orang yang mengadili tapi dia sendiri yang sudah melanggar. Nah, 圣经告诉我们说，在审判保罗的人当中呢，保罗看见有两派，有两个党派的人，一个是法利赛人，法利赛党或是法利赛派，一个是撒都该人或者是撒都该派。Saudara,保罗看见审判他的人有两派啊。那么他怎么说呢？保罗说：“我站在这里，我受审判。”他说：“我是法利赛人，也是法利赛人的子孙。我站在这里受审判是为什么呢？是因为我盼望死人复活，我相信死人复活，我也传讲耶稣基督为我们死了，也为我们复活。”也把复活的盼望给我们。我就是因为
传扬这个耶稣基督的救恩的信息，一个为我们死而复活的主啊，带盼望给我们的主。我因为传这样的信息，我就站在这里，我受审判。Ya, Paulus berkata, saya ini adalah orang Farisi, saya juga keturunan orang Farisi. Saya berdiri di sini, saya diadili karena apa? Karena saya punya pengharapan. Ya, saya percaya, saya punya mengharapkan bahwa orang yang mati, ya, orang yang mati dan dia dapat bangkit, ya, dia dapat bangkit. Itu di dalam ayat yang ke-6, ya. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Yesus mati dan bangkit buat kita. Dan Yesus juga memberikan pengharapan kepada orang-orang yang percaya akan Dia, ya. Setelah kita meninggalkan dunia, ya, kita diberikan pengharapan kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan. Paulus bilang, itulah keyakinan saya. Saya ditangkap, saya diadili karena saya mengharapkan kebangkitan orang mati. Nah, 这个审判保罗的有两派的人呀。Jadi orang yang menghakimi Paulus ada dua golongan nih, golongan Farisi dan golongan Saduki. Golongan Farisi, ya, orang-orang Farisi percaya ada kebangkitan. Percaya ada malaikat. Percaya ada roh jahat. Eksis, percaya. Dan orang-orang Saduki tidak percaya. Nggak percaya akan kebangkitan, nggak percaya ada malaikat, nggak percaya ada roh-roh jahat. Orang-orang Saduki 这个撒都该人呢，是属于上层人士，人数少，比法利赛人人数少，可是他们是属于上流人士，祭司啦、大祭司都是属于撒都该派。Saudara, orang-orang Farisi lebih banyak ya daripada orang Saduki. Orang Saduki lebih sedikit, tetapi orang-orang Saduki itu adalah golongan atas. Orang-orang golongan ningrat, imam besar, imam-imam kepala, ya. Itu orang Saduki. Kalau orang-orang Farisi, saudara, lebih apa ya? Lebih dekat ya dengan orang-orang ini, dengan rakyat. Jadi pada awalnya partai orang Saduki ini sebetulnya mereka orang yang cinta bangsa, cinta negara, orang-orang yang soleh, ya. Tapi belakangan perlahan-lahan orang-orang Farisi ini juga berubah sifatnya, saudara. Jadi mereka hanya menekankan, memperhatikan lahiriah, ya. Mereka jadi tidak memperhatikan hal-hal yang di dalam hati. Jadi jatuh di dalam kelemahan, menjadi munafik. Seperti itu, saudara. 所以这个法利赛人起初是很好，他们爱过虔诚，后来慢慢的变质，他们只有注重外表，忽略了内心，所以这样呢就变成现在一种的虚伪、假冒伪善的。那保罗说，我站在这里是因为我相信，我盼望死人复活。那法利赛人听了以后就觉得说，没有错啊。所以他们说，我们觉得这个人没有不对啊，我们也是相信死人复活，我们也是相信有天使有鬼魂啊。所以有些人法利赛人就站起来，他们就说，谁知道如果真的有天使跟他说话，那怎么办呢？Jadi saudara, orang-orang Farisi ini berkata, kalau kami nilai sih ini orang ya Paulus ya kayaknya dia nggak ada kejahatan apa-apa loh. Siapa tahu ada malaikat bicara kepada dia. Bagaimana kalau itu betul? Ya. 但是撒都该人就不相信。
Orang-orang Saduki itu nggak percaya seperti itu. 所以呢，结果法利赛人跟撒都该人就吵起来了。Akhirnya orang Farisi, golongan Farisi dan golongan Saduki ini jadi perang nih, perang mulut akhirnya. Ya, perang mulut akhirnya. 所以呢，千夫长就怕死了。Kepala pasukan 1000 takut nih，怕保罗在这个两党这个争吵当中，他们就怕保罗会给他们扯碎，就把保罗从他们当中抢出来，带到军营里面。Ya, jadi kepala pasukan 1000 ini takut kalau ini lagi dua partai lagi ribut, akhir-akhir tak ujung-ujungnya Paulus bisa disobek nih sama mereka. Jadi Paulus diamankan, dibawa kembali ke markas. Tadinya kan di Mahkamah Agung, Mahkamah Agama dibawa ke markas. 隔天晚上，主在夜间向保罗显现，主耶稣安慰他。Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisi Paulus dan berkata kepada Paulus, kuatkanlah hatimu. Sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem ini ya, demikian juga hendaknya engkau nanti ini pergi bersaksi di Roma. 所以我们看见保罗的经历 kita melihat pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus itu sungguh tidak gampang ya, tidak gampang. 但是以马内利的神与保罗同在 Allah Immanuel beserta dengan Rasul Paulus. Pada malam berikutnya Tuhan berdiri di sisi Rasul Paulus, menghibur dia, menguatkan dia, bilang Paulus, kamu udah setia ya di Yerusalem ya, bersaksi buat saya. Nanti kamu juga akan bersaksi di Roma, bersaksi di Roma. 然后我们就看见，然后保罗不是被这个千夫长保护ya. Jadi kita lihat di dalam keributan itu Paulus diamankan di markas. Ya, diamankan di markas nih. Jangan diserbu. Ini kan tentara ini, dia orang nggak bisa masuk kan. Nah, 第12节到第15节给我们看见什么呢？ ayat 12 sampai ayat 15 memperlihatkan apa? 就那一天呢，就犹太人呢，有40个犹太人，就在暗中，他们暗暗的开会，有40个人决定要禁食，不吃不喝，要杀掉保罗。在保罗还没有被杀以前，我们不吃，我们不喝。这样的人有40个。Saudara, jadi waktu Paulus diamankan di markas tuh ya, ada 40 orang sudah bertekad, bersumpah, nggak mau makan, nggak mau minum sebelum Rasul Paulus dibunuh. Bayangin tuh. 所以这40个人呢，就去见大祭司，这40个人就去见大祭司，去见长老们，告诉大祭司说，我们已经决定要把保罗杀死。那么现在呢，我们求你你是大祭司和这个公会的人，你们去见千夫长，因为保罗被千夫长保护是吗？所以你们要去见千夫长，假的告诉千夫长说，我们呢，我们要比较深入的去审判保罗所以请你从军营里面再一次把保罗带到这个公会，我们要更深入的去查这个案件你们要求千夫长。所以当千夫长把保罗从军营里面带到这个公会的时候，在路上
我们杀死他. Saudara, jadi pada waktu itu 40 orang yang udah sumpah nih, ya, nggak mau makan, nggak mau minum sebelum Paulus dibunuh, mereka pergi menemui imam besar. Ya, mereka menemui imam besar dan mereka menemui imam besar dan mereka memberitahu rencana mereka. Ya, rencana mereka bahwa dikatakan sekarang imam besar ya, yuk pergi ketemuin kepala pasukan 1000 tuh. Kan Paulus kan diamankan di markas. Kita kan nggak bisa pergi dong ke situ. Nah, jadi imam besar dan mahkamah agama ketemuin kepala pasukan 1000. Bilang mohon supaya Paulus dibawa lagi dari markas, dibawa ke mahkamah agama. Karena kita mau lebih teliti lagi memeriksa kasus ini. Nah, nanti waktu kepala pasukan 1000 bawa Paulus nih ke mahkamah agama, di tengah jalan kita bunuh dia. Ini siasat. Tapi ajaib, saudara-saudara. Siasat ini ketahuan, kedengaran sama keponakan, anak cicinya, anak kakaknya, kakak perempuan Paulus nih, keponakan. Kenapa bisa dengar? Kenapa bisa dengar? Ini anak muda kan, saudara? Itu berarti di antara orang-orang itu ada famili nih. Ada orang Paulus di situ. Mereka kan tidak tahu ini keponakan Paulus. Jadi dia pergi kasih tahu Paulus. Kasih tahu omnya nih, Om Paulus. Om itu mau dibunuh loh. Mereka udah sepakat nih. Mereka menemui kepala pura-pura tuh. Ketemuin minta izin supaya kepala pasukan 1000 bawa Om nih ke mahkamah agama. Di tengah jalan ada 40 orang udah berpuasa tuh mau bunuh Om. So 保罗听了以后呢，保罗就叫一个百夫长带领100百夫长，他说：“请你把这个孩子带去见千夫长，他有重要的事。”保罗也没有告诉百夫长，因为这是很秘密的，不可以告诉。所以百夫长呢，因为这个保罗的外甥不能够见千夫长，要有一个中间人，所以百夫长呢就把保罗的外甥带去见千夫长。Saudara, jadi Rasul Paulus sudah dengar keponakannya begini, dia minta tolong kepada seorang perwira, yaitu yang membawahi kepala pasukan 100 ini ya. Bilang ini, tolong Bapak perwira, bawa anak ini ya, dia ada urusan penting, ada hal penting, mau ketemu dengan kepala pasukan 1000. Rasul Paulus juga tidak kasih tahu perwira itu. Ini kan rahasia, ini bahaya, ini nggak boleh orang tahu. Cuma boleh kepala pasukan 1000 tahu. Nah, jadi keponakannya ini dibawalah. Nah, sudah ketemu kepada kepala pasukan 1000. Keponakannya kasih tahu. Ini begini, ini siasat mereka loh. Nah, udah dengar begitu, saudara harus tahu ya, ini kepala pasukan 1000 dia udah tahu nih Paulus orang Roma, jangan sembarang-sembarangan loh ya, seperti itu. Jadi dia bilang sama keponakan Paulus, yuk sekarang pulang ya, udah ya. Urusan ini nggak boleh yuk bocorin, nggak boleh kasih siapapun tahu, nggak boleh ada orang tahu bahwa kamu cari saya. Ya. Nah, setelah dengar itu, malam itu juga kepala pasukan 1000 ini namanya siapa dia namanya? Dia namanya Lysias ya, Claudius Lysias. Malam itu juga di action. Ya, malam itu juga di action. Saudara, malam itu juga Rasul Paulus dari Yerusalem ya dibawa ke Kaisaria. Kenapa dibawa ke Kaisaria? Karena di situ adalah kantor gubernur. Ada di Kaisaria.
Jadi malam itu juga，就是在当天晚上，这个千夫长听了以后是非常的危险啊，非常危险，有这样的要求，所以呢，他就马上行动，怎么样呢？他把保罗护送，派兵护送到该撒利亚。为什么护送到该撒利亚呢？因为罗马的巡抚就在该撒利亚，还有希律的皇宫也是在该撒利亚。Jadi Kaisaria itu adalah tempat kantor gubernur dan juga itu istana Raja Herodes juga ada di Kaisaria, maka dibawa ke Kaisaria. Bagaimana caranya? Nah, saudara，怎么样带呢？你看，在这个第23节，千夫长叫了2个百夫长，2个百夫长就是有200个兵了，还有马兵70个人，长枪手200个人。总共有多少？470个人护送保罗到该撒利亚，而且让保罗不让他走路了，让他做牲口，护送他到该撒利亚。那边有巡抚，就是菲利斯。Saudara, di dalam ayat 23, ya, di dalam ayat 23 firman Tuhan berkata, kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira. 1 perwira kan membawahi 100, 2 perwira jadi 200. Ya. Membawa 200 tentara. Ya. Dan juga ada 70 tentara berkuda. Dan juga ada 200 tentara yang membawa senjata lembing. 200 tentara pakai senjata lembing, 200 tentara yang jalan kaki 400, dan 70 tentara kuda. Jadi 470 orang kawal Paulus ke Kaisaria. Dan Rasul Paulus juga nggak dikasih jalan kaki, ya, dia suruh naik keledai. Itu luar biasa, saudara, hebat nggak? 470 orang kawal melindungi Paulus, ya, supaya jangan nanti di tengah-tengah jalan kan ada 40 orang tuh udah nekat, walaupun 40 dia mau serbu aja begitu, saudara. Jadi malam itu juga. Nah, jadi ada surat pengantar. Maka kepala pasukan 1000 ini Claudius Lysias namanya. Dia tulis surat kepada gubernur yang di Kaisaria. Gubernur di Kaisaria. Kasih tahu nih kasusnya apa nih, ya. Ini orang gini Paulus, ya. Jadi Lysias bilang sama Felix, gubernur di sana. Lysias bilang, kalau menurut saya sih, ya, saya nggak rasa dia ada masalah loh. Artinya apa? Saya nggak menilai bahwa Rasul Paulus bisa merugikan tentara Roma, bisa merugikan pemerintah Roma. Dia nggak jahat. Dia nggak berbahaya untuk pemerintah Roma, tapi nggak tahu ini orang-orang Yahudi nih, seperti itu, ya. Nah, saudara, jadi setelah menerima surat itu bagaimana? Akhirnya Paulus sampai ke Kaisaria, ketemu sama gubernur Felix, ya. Jadi sebentar aja ditanya, bagaimana kamu Paulus gini. Jadi di dalam surat rekomendasi itu surat pengantar, ya. Kepala pasukan 1000 bilang sama gubernur di Kaisaria Felix, nanti kalau Paulus sudah sampai, pasti Paulus sampai duluan. Nah, nanti kan orang-orang yang mau 40 orang itu, ya, yang mau bunuh nggak jadi, ya. Pasti juga nanti nyusul ke sana. Jadi Paulus bilang sama Felix, kamu selamatin dia aja, ya. Nanti tunggu orang yang mau ya, yang mau mendakwa Paulus, tunggu mereka datang. Nah, baru nanti di Kaisaria lah, yuk uruslah seperti itu. Nah, jadi saudara, sampai di sana, bagaimana saudara? Akhirnya kita melihat, ya, Paulus diperlakukan dengan baik sekali, saudara. Ya, Paulus dilakukan dengan baik. Di dalam ayat 35, 第35节最后你说，你看，巡抚看了文书，看了那个信。就问保罗是哪一省的人，既晓得他是基利家的人，就说好吧，你在这里先等等到要告你的人来那你就去面对他们了。现在呢，这个
巡抚就把保罗送到西律的衙门，没有把他放在监牢里面，你知道吗？Saudara, di dalam ayat yang terakhir, ya, pasal 23 ayat terakhir dikatakan ayat 34 ya, sudah sampai di Kaisarea nih. Jadi gubernur Felix ya sudah membaca surat pengantar dari kepala pasukan 1000, yaitu dari Claudius Lysias. Nah, setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi mana asalnya. Jadi Paulus bilang, saya dari Kilikia, ya, Kilikia dari kota Tarsus loh, bukan kota kecil ya, kota pesokor itu. Ayat terakhir, maka ia berkata, ini gubernur di sana ya, berkata, saya akan memeriksa perkara kamu apabila nanti pendakwamu datang. Nanti saya akan periksa. Jadi sekarang sementara kamu di sini dulu. Nah, firman Tuhan bilang, lalu gubernur Felix itu menyuruh menahan Paulus. Di mana? Di penjara? Bukan. Menahan Paulus di istana Raja Herodes. Jadi apa ya, Paulus ya saudara, nano ya. Ada manis, ada asam itu, udah bercampur baur. Ya, udah berapa kali dideseret, dia mau dibunuh, ini tuh berliku-liku saudara. Tapi di dalam penderitaan, di dalam kegetiran, kepahitan ya, ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan, ya, ada penghiburan Tuhan, dan sampai di Kaisarea, saudara, dia di mana? Dia nggak di penjara, dia dikasih tinggal di istana Herodes, saudara. Ya, jadi kita melihat saudara, kalau bukan waktunya Tuhan, bagaimanapun nggak bisa mati. Bukan hanya Rasul Paulus, saudara, siapapun, anak-anak Tuhan, saudara, hamba Tuhan, kayak anak-anak Tuhan, kayak saudara, kalau Tuhan tidak menginginkan mati, belum saatnya Tuhan panggil kita, nggak bisa mati. Orang mau jahatin, Tuhan lindungin. Siapa yang bisa tinggal di istana? Ya, orang Farisi juga nggak bisa tinggal di istana. Orang-orang Saduki, yang petinggi-petinggi itu juga nggak bisa tinggal di istana. Paulus tinggal di istana. Dia duta besar Tuhan. Luar biasa ya saudara ya. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们实在很感谢你的恩典，主啊，你的带领实在非常奇妙。你既然选中保罗，你就负责他的安全，你就负责带领他前面的道路。主啊，你不但带领保罗，爱保罗，你也是爱我们每一个忠心侍奉你的人。主啊，都是你所爱的，帮助我们能够更认识你，能够更爱你。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami melihat Engkau adalah Tuhan yang memanggil Paulus, dan Tuhan juga bertanggung jawab. Kalau Tuhan panggil seseorang melayani, Tuhan juga bertanggung jawab melindungi, menjaga orang-orang yang Tuhan panggil. Oh Tuhan, Engkau bukan saja mencintai Paulus hamba-Mu, Engkau juga mencintai setiap anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang setia akan iman kepercayaan. Tuhan juga pasti melindungi. Tuhan tolong kepada kami ya Tuhan, supaya kami juga belajar bagaimana setia kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, melayani Tuhan bukan dengan semau-maunya kami, tapi berdasarkan pimpinan petunjuk-petunjuk Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 使徒行传第23章再一次给我们看见神一次又一次的看顾保守他的仆人保罗. Kisah para Rasul pasal yang ke-23 sekali lagi memperlihatkan kepada kita bahwa Allah terus-menerus menjaga, memelihara, menolong, melindungi hambanya Rasul Paulus. Berkali-kali dia dijahati orang, dia mau dibunuh, tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa terjadi.
bagaimanapun rencana manusia, bagaimanapun banyaknya orang mau menyerang hambanya, Rasul Paulus, Tuhan jaga. 40 orang bersumpah, berpuasa, tidak makan, tidak minum sebelum mereka mau bunuh Rasul Paulus. Begitu bulat tekad mereka, 40 orang. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak terjadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Mari kita angkat satu puji-pujian. Yesus Juru Selamat yang ajaib. 我们来唱一首诗歌，耶稣是一位奇妙的救主。